Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PPKN yang bertema Wawasan Nusantara. Kelompok kami terdiri dari saya, Laurel, Agustino, Keliko, Kelvin, dan Brian. Pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan menunjukkan pada cara pandang, cara melihat, cara tinjau individu. Kata Nusantara merupakan rangkaian dari kata Nusa dan Antara sebagai suatu konsepsi untuk menggambarkan suatu wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan dekat benua Asia dan Australia. Wawasan Nusantara dapat didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur dasar konsep wawasan Nusantara terdiri dari wadah counter, isi konten, terus tata letak kondak. Hakikat wawasan Nusantara menurut Sumarsono adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga ada asas wawasan Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara yaitu yang pertama, kepentingan yang sama, yaitu menghadapi penjajahan baru. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan cara yang berbeda. Misalnya, cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Yang kedua, ada tujuan yang sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, keadilan yang berarti kesesuaian pembagian dari hasil jeripayah usaha dan kegiatan baik perseorangan, kelompok, golongan maupun daerah. Yang keempat, kejujuran, yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai ketentuan yang benar meskipun sangat pahit. Yang kelima, solidaritas, yaitu rasa setia kawan siap berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri khas dan karakter bangsa masing-masing. Yang keenam, kerjasama, yaitu koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan. Dan yang terakhir ada kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. 4. Konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara mencakup konsep kesatuan politik. Konsep kesatuan politik mengandung banyak pengertian sebagai berikut. 1. Kedaulatan wilayah nasional beserta kedudukannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, modal dan milik bangsa negara. 2. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan meyakini berbagai agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dan dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Secara psikologis, bahasa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib, sepenangan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkannya menuju tujuannya. 5. Seluruh
Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. B. Konsep kesatuan ekonomi. Sebagai satu kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa. Seluruh keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus terasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangannya kehidupan ekonomi. 3. Kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat. Habis itu yang ketiga ada konsep kesatuan sosial budaya. Sebagai satu kesatuan sosial, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa yang memiliki kehidupan yang serasi selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Habis itu yang kedua ada budaya Indonesia yang pada hakikatnya adalah satu, corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi modal dan landasan pengembangan bangsa. Habis itu yang keempat itu adalah konsep kesatuan pertahanan keamanan. Sebagai salah satu kesatuan pertahanan keamanan, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah. Pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Habis itu yang kedua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Kemudian dari 4 pokok wawasan Nusantara yang telah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bagi bangsa Indonesia, penerapan wawasan Nusantara yang tercermin itu pada setiap pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan nasional dan bangsa. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.